Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Bintoro, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak Angkatan 10, Kepala Sekolah SD Negeri Telaga 1, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Video kali ini saya lakukan sebagai aksi nyata melakukan diseminasi budaya positif dari apa yang saya pelajari dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Latar belakang pembelajaran oleh guru belum berpusat pada murid. Fokus pembelajaran hanya pada penyelesaian target kurikulum dan belum banyak memperhatikan proses pendidikan menyeluruh, budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh kembang anak. Tujuan: murid merasa belajar itu menyenangkan, sehingga keinginan untuk belajar di sekolah lebih tinggi. Murid juga semakin menunjukkan perilaku yang sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan norma serta etika. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertemuan pertama di ruang guru, mengingat kembali tujuan pendidikan nasional, berdiskusi tentang keinginan masing-masing, menyusun keyakinan sekolah. Pertemuan kedua, merancang tindakan untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas di setiap kelas. Merancang pembelajaran yang mengarah pada pendidikan segala aspek, menerapkan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: LCD proyektor untuk tayangan konsep-konsep pemikiran yang dipelajari dan yang akan dilakukan. Dukungan rekan sejawat sebagai pelaksana rancangan di kelas dan waktu berdiskusi. Demikianlah diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Bapak Bintoro SPDPT selaku Kepala Sekolah SD Negeri Telaga 01 dan selaku narasumber di acara kegiatan hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru yang sudah hadir di acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bersedianya Bapak dan Ibu untuk acara diseminasi budaya positif SD Negeri Telaga 01. Untuk acara selanjutnya, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Ya, untuk ke acara selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada Bapak Bintoro selaku narasumber yang akan mengisi kegiatan inti acara diseminasi budaya positif SD Negeri Telaga 01. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Cici yang telah membawa acara ini, dan ini adalah acara tunggal, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan dalam acara ini. Ya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Ya. Perkenalkan, saya Bintoro, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar dari SD Negeri Telaga 1, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Lanjut Pak, selamat. Oh sudah, ya. Ya, pada hari ini saya seperti judul tadi akan melakukan diseminasi
tentang budaya positif. Sebelum kita mulai acara, saya membuat kesepakatan kelas kita bersama dulu. Ya, ini adalah yang saya tuliskan, nanti bisa ditambahi oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita berdoa sebelum dan setelah acara. Tadi sudah diawali dengan doa oleh pembawa acara. Kemudian pelaksanaan acara tepat waktu yang sedianya setengah 11, dan saya pikir ini tepat waktu, dan 1 jam ke depan kita akan melewati acara ini. Yang ketiga, kita menjaga kebersihan bersama. Yang keempat, mengikuti acara dengan santai tapi serius. Yang kelima, nanti kalau ada yang bertanya ataupun berpendapat, silahkan mengacungkan jari terlebih dahulu. Dan yang keenam, kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Bapak Ibu sepakat? Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup? Kira-kira cukup? Iya. Baik, kalau cukup saya lanjutkan Bapak Ibu. Latar belakang. Kenapa diseminasi ini saya lakukan? Apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini? Pertanyaannya seperti itu. Nah, yang menjadi dasar pelaksanaan ini adalah saya membuat ini, pembelajaran oleh guru itu terbiasa atau belum berpusat pada murid. Biasanya hanya mengarah pada kurikulumnya saja, tetapi tidak mendetail kepada perkembangan murid. Yang kedua, fokus pembelajaran hanya pada penyelesaian target kurikulum dan belum banyak memperhatikan proses pendidikan yang menyeluruh, termasuk budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh kembangnya anak. Ini menjadi perhatian bagi saya. Saya lanjut. Lalu tujuannya apa dari diseminasi ini? Pertama, nanti murid akan merasa belajar itu menyenangkan, sehingga keinginan untuk belajar di sekolah lebih tinggi. Yang kedua, murid juga semakin menunjukkan perilaku yang sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan norma serta etika. Lalu tolak ukurnya apa? Nanti saya berkeinginan bahwa yang pertama, tingkat presensi murid di sekolah semakin tinggi. Jadi presensi itu jadi perhatian. Kenapa saya berpikir ini? Karena kalau anak-anak itu banyak yang absen, kemudian tidak hadir karena satu dan lain hal yang mungkin berkaitan dengan malas sekolahnya, artinya kita belum melayani murid dengan baik. Maka presensi menjadi patokan bagi saya. Kalau presensinya bagus, maka pelayanan terhadap murid pun saya yakin juga bagus. Yang kedua, murid semakin senang berada di sekolah. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dan norma serta kesepakatan kelas nampak dijalankan. Jadi tidak hanya di pengetahuannya saja, tetapi nilai-nilai kebajikan dan norma serta kesepakatan kelas itu bisa dijalankan. Saya lanjut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertemuan pertama di ruang guru ini mengingat kembali tujuan pendidikan nasional serta keterkaitannya kurikulum merdeka yang didasarkan pada filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berdiskusi tentang keinginan masing-masing tenaga pendidikan
menuju pada pembentukan visi sekolah yang konkret. Yang ketiga, menyusun keyakinan sekolah yang memusatkan perhatian pada peserta didik. Lalu nanti pertemuan kedua, merancang tindakan untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas di setiap kelas dan merancang pembelajaran yang mengarah pada pendidikan segala aspek dan penerapan keyakinan kelas. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan? Yang pertama, mungkin fasilitas ini LCD sangat saya butuhkan karena setiap kali pemaparan mesti harus mau menggunakan LCD. Dan yang kedua, dukungan yang paling kuat adalah rekan sejawat, bahwa teman-teman di sini semua itu yang menjadi orang yang bertanggung jawab di kelasnya masing-masing. Maka rekan sejawat ini dalam pelaksanaan rancangan di kelas ini juga harus selalu berkomunikasi dan berdiskusi untuk sama-sama bisa mengarah ke sana. Ya, materi ini saya sampaikan berdasarkan dari koneksi antar materi dari modul 1 modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Sekarang tentang budaya positif nanti akan dihubung-hubungkan dengan bagaimana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, sebelum nanti menyimpulkan budaya positif itu seperti apa, saya akan menyampaikan dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itulah dari 5 yang saya sebutkan tadi, itu yang mendasari kenapa anak-anak atau kita semua justru malah mau melakukan sesuatu. Dasarnya apa? Karena kebutuhan. Mungkin Pak Slamet yang dari Pamekasan 5 itu datang ke sini, mau datang ke sini, pasti ada kebutuhan yang dipenuhi. Satu, mungkin Pak Slamet kangen dengan SD-nya. Kedua, mungkin Pak Slamet juga tadi ada mengembalikan Chromebook sekolah. Kemudian yang ketiga, karena nggak enak, karena diundang saya begitu. Mungkin seperti itu. Karena kebutuhan tersebut, maka mau melakukan hal-hal yang dilakukan tadi, termasuk bapak kepala sekolah datang ke sini, mau jauh-jauh dari sana, termasuk Pak Kastum, itu sampai di sini karena ada kebutuhan. Iya, karena kebutuhan rasa ingin tahu, itu ada kebutuhan. Tetapi perlu kita catat bahwa dalam setiap kebutuhan itu, pemenuhan kebutuhan itu, kadang-kadang nilai-nilai kebajikan dan norma atau melanggar peraturan itu kadang-kadang terjadi. Seperti gambar di atas yang saya perlihatkan. Anak-anak butuh sesuatu, maka di sana, karena pengen nyanyi, ambil sabu, pengen seperti main gitar. Kemudian ada yang mungkin ketok-ketok meja, kemudian ada yang nyantai. Itu kebutuhan mereka. Nah, melanggarnya, ya mungkin masa sapu digunakan untuk main gitar. Nah, Bapak Ibu,
Setelah kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar itu pengen dipenuhi, maka tindakan dilakukan. Lalu nilai-nilai kebajikan kadang-kadang dilanggar. Nah, sebagai seorang guru, apa yang akan ada di hati kita? Pasti sebagai seorang guru kita akan mengarahkan murid-murid untuk tidak melanggar peraturan-peraturan tersebut agar hidup sesuai dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan positif masyarakat yang dilakukan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah membenarkan atau membetulkan tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan etika dan norma. Saya lanjutkan. Teori kontrol menurut Diane Gossen. Biasanya kalau ada anak berbuat salah, itu ada 5 tindakan yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah memberi penghukuman. Yang kedua, kita buat dia merasa bersalah. Yang ketiga, kita berlaku sebagai teman untuk membetulkannya. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, kontrol murid sebagai kontrol terhadap murid dengan penghukuman dan membuat rasa bersalah itu, maaf gambar saya tunjukkan anak-anak yang ditunjukkan salah-salahnya kemudian juga dihukum, anak itu akan merasa gagal dalam hidupnya. Saya kok salah-salah terus, saya kok tidak pernah benar. Maka dalam diri anak akan terbentuk bahwa dia adalah orang yang tidak pernah membuat sesuatu yang baik. Dia merasa gagal dalam dirinya. Maka untuk penghukuman dan pembuat rasa bersalah ini sangat tidak disarankan. Jangan sampai terjadi. Iya, membentak-bentak anak, kemudian ya kamu biasa toh kalau datang terlambat, misalnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, 2 hal dalam segitiga restitusi yang biasa dilakukan adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman, kita mungkin bisa dekat dengan anak, kemudian memberitahu kalau salah yaudah tidak apa-apa. Kemudian ada diskusi dikit. Tetapi ketika mau menjalankan sebagai teman ini, kalau tidak sampai pada anak menyadari kesalahannya, dia hanya ingin dekat dengan gurunya saja. Nanti kalau dia dekat dengan Pak Asep, maaf ini, tetapi beralih ke Pak Elias, nanti situasinya akan berbeda. Karena dia merasa dekat dengan Pak Asep, dengan Pak Elias menjadi berbeda. Demikian juga sebaliknya, Pak Elias bisa menjadi temannya anak-anak. Ketika nanti Pak Wardianto datang ke sana, Pak Wardianto pengen membetulkan perilakunya, karena Pak tidak dekat dengan Pak Wardianto, maka Pak Wardianto tidak didengar. Ini fungsi kontrol yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu aturan sudah dituliskan terlebih dahulu. Lalu kemudian anak-anak ditunjukkan, loh kamu itu sudah melanggar ini aturan-aturan yang tepat. Nanti akan ada bedanya dengan yang kelima sebagai manajer. Sebagai pemantau lebih cenderung aturan itu ditetapkan oleh sekolah. Tapi nanti sebagai manajer aturan itu dibuat bersama. Saya lanjutkan. Nah, segitiga restitusi
Ini yang saya pahami di modul 1.4. Segitiga restitusi itu berdasarkan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu anak-anak yang berbuat salah kalau didekati biasanya ada yang lari. Nah, takut. Nah, lalu diminta datang ke tempat kita. Setelah itu dilakukan percakapan ringan, bagaimana kabarnya, dan baik-baik saja toh, dan bagaimana biar anak-anak nanti bisa menyampaikan permasalahan yang ada. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu nanti akan bertanya jawab tentang kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar. Anak-anak akan tahu kalau kesepakatan kelasnya sudah dituliskan, anak-anak nanti akan tahu saya sudah melanggar ini. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu bagaimana apa yang kamu buat, ya apa yang akan kamu buat kalau tindakan kamu itu salah. Nanti akan ada contoh video yang bisa didengarkan dari pemaparan saya tadi. Saya lanjutkan. Nah, sebelum nanti pada video, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tadi saya sudah terangkan bahwa yang pertama adalah jangan sampai membuat anak itu merasa gagal, tetapi buatlah anak selalu sukses dalam apa yang dipikirkannya. Yang kedua, buatlah anak-anak menjadi tenang agar dia bisa menyampaikan dengan baik permasalahannya, sehingga nanti penyelesaian masalah pun bisa akan terjadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dari stimulus respon menjadi cara berpikir proaktif. Dari hanya mendengarkan tetapi diajak untuk berpikir. Kemudian mengenali tujuan. Tujuannya apa ini untuk mengetahui kesalahannya. Kemudian alasannya apa dia bertindak seperti itu. Karena tadi pada dasarnya sudah saya jelaskan di depan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dan juga anak-anak itu pasti ada alasannya. Maka kita tanyakan alasannya kenapa. Yang terakhir, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menjelaskan bahwa anak-anak itu mempunyai tujuan untuk membuat dirinya menjadi orang yang taat akan kesepakatan bersama, dan juga nanti bisa memfokuskan pada titik permasalahan agar dia betul-betul dalam dirinya mau berbuat sesuai apa yang menjadi kesepakatan bersama itu dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya setiap manusia itu mempunyai naluri untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal. Meskipun orang biasa berbuat salah, tetapi dia sendiri punya naluri untuk berbuat baik. Entah itu, maaf ini gambarnya tidak jelas, anak memungut sampah, ada nalurinya tetap bahwa bersih itu menyenangkan. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, bekerja sama, punya semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut.
Nah, kita percaya bahwa setiap manusia mempunyai naluri menerapkan nilai-nilai kebajikan dan norma yang bersifat universal. Kita percaya itu. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi orang jahat, tidak ada. Semua punya naluri untuk menuju ke arah kebaikan. Dan ketika motivasi merubah diri itu sudah dari dalam diri anak tersebut, maka akan menjadi motivasi intrinsik yang ada dalam setiap orang. Motivasi intrinsik ini tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau kita biasa menghukum dan memberi hadiah, sebenarnya itu tidak membuat anak menjadi benar terus, tetapi hanya keyakinan dirinya yang membuat orang menjadi benar terus. Dengan penerapan disiplin positif, maka akan terciptalah budaya positif pula. Itu yang dimaksud dengan budaya positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah menginternal dalam diri setiap orang, yang tidak terpengaruh oleh apapun. Sebagai contoh, misalnya tadi ketika saya itu berangkat ke sekolah ini, di tengah jalan ada grup kantong tempat untuk membawa barang kanan kiri dari motor ada di tengah jalan. Kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam, orang tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi saya berhentikan motor di tengah-tengah dulu biar saya juga aman, lalu saya pindahkan ke pinggir jalan. Siapa tahu nanti ada yang merasa kehilangan akan pulang ke situ. Kalau didiamkan itu kan orang lewatnya sudah kanan kiri, bahkan mungkin dilindas oleh kendaraan. Dimanapun berada, ketika keyakinan intrinsik itu ada, maka dia akan menerapkannya. Termasuk masalah kebersihan, termasuk masalah kedisiplinan waktu. Itu kalau sudah tertanam, tidak akan merubah pribadi seseorang. Biasa disiplin berangkatnya, ya apapun yang terjadi dia akan selalu disiplin berangkatnya. Itu efek dari keyakinan intrinsik. Nah, keterkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menuliskan ing ngarsa Sungtulodo ing Madya Mamengkarsa Tupuri Handayani. Dalam hal ini makna ing Madya Mamengkarsa adalah di dalamnya membangun pribadi anak yang utuh serta merdeka. Disitulah pendidikan itu berjalan. Dalam kemerdekaannya, peserta didik mampu mengembangkan olah pikir, olah rasa, olah karsa, serta memunculkan motivasi yang kuat dalam diri mereka. Ini keterkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ing Madya Mamengkarsa. Saya meyakini ada keterkaitan hal itu. Kemudian skenario kasus. Pelanggaran kesepakatan kelas, menjaga ketertiban sekolah. Bermain bola di halaman. Maaf Pak, selamat untuk videonya diklikkan agar dia bisa berjalan Pak. Diklik gambarnya dulu, nanti di bawahnya ada. Ya, enggak Pak, selalu di situ saja dulu. Lalu apa yang terjadi ketika anak-anak main bola? Ada satu video kecil Pak. Nah, saya tidak ada suaranya, bolanya mengenai kaca. Ini sebuah masalah juga kan? Lalu inilah segitiga restitusi yang saya terapkan. Silahkan videonya diputar Pak Selamat. Kita melihat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Selamat pagi Dika, bagaimana kabarmu? Selamat pagi juga Pak. Baik Pak. Pak
Pak Guru dengar dari Bapak Guru yang lain, kamu tadi bermain bola di lapangan ya, dan bolanya mengenai kaca. Ya Pak, tidak sengaja. Ya udah, gak usah takut. Pak Guru juga pernah berbuat salah kok. Untung kacanya tadi tidak pecah ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi bermain bola di halaman. Ya Pak, saya ingin bermain bola karena sudah tidak lama bermain bola. Oh begitu, kamu lama tidak bermain bola. Mencari kesenangan itu boleh-boleh saja. Tapi apakah menurut kamu ada yang telah kamu langgar? Saya telah melanggar kesepakatan kelas untuk menjaga keamanan sekolah Pak, dengan bermain bola di halaman sekolah. Bagus, kamu telah menyadari kesalahan kamu itu. Tapi terus apa yang ingin kamu lakukan nanti? Saya akan bermain bola sore hari nanti saja Pak, dengan teman-teman di lapangan. Pintar, anak baik. Nanti kamu dengan teman-teman kamu bermain bolanya di lapangan saja ya. Teman-teman diajak bermain di lapangan, dan teman-teman kamu juga diajak ikut untuk menjaga keamanan sekolah. Baik, itu saja kira-kira yang Pak Guru ingin sampaikan. Lakukan apa yang kamu katakan tadi. Dan sekarang jika boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, silakan. Ya. Ini contoh dalam penerapan segitiga restitusi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama tadi menstabilkan keadaan biar anak merasa nyaman, tidak akan dihukum. Jadi anak-anak bisa menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tadi ditanyakan, sebenarnya apa sih yang telah kamu buat? Saya telah melanggar kesepakatan kelas Pak, yaitu menjaga keamanan. Itu validasi tindakan yang salah. Anak bisa menyebutkan telah melanggar peraturannya. Lalu yang ketiga, keyakinan apa yang akan dilakukan. Lalu apa yang akan kamu lakukan nanti? Nah, dia mencari sendiri solusinya, bahwa dia akan bermain di lapangan bersama teman-teman pada sore hari. Saya menagih itu baik dilakukan. Silahkan lakukan apa yang kamu katakan. Artinya dia munculkan itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena diperintah. Inilah segitiga restitusi menurut Diane Goosen sejauh yang saya pahami dari saya belajar. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita refleksikan. Saya memilih gambar ini, saya dekat ketika anak-anak pulang, anak-anak minta peluk saya. Artinya kondisi budaya positif itu akan selalu membuat anak-anak dekat dengan gurunya, karena tidak pernah dihukum, tidak pernah disalah-salahkan. Dia akan merasa nyaman dengan gurunya. Tetapi intinya, maaf, meskipun jadi teman atau pemantau bisa dilakukan, tetapi dasar bahwa dia menyadari dan akan merubah sendiri perilakunya, itu yang diharapkan. Peraturan dibuat bersama, maka keyakinan bersama itu terputus. Kesepakatan kelas bersama, keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Maka dari itu nanti teman-teman guru di sini juga bertugas untuk membuat kesepakatan itu, agar nantinya ketika anak ada yang melanggar peraturan, maka akan diingatkan apa yang telah kita sepakati. Tadi dalam video juga masalah kesepakatan kelas. Maka kalau tidak ada kesepakatan kelas, ya sama saja kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi ini.
Kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari segala tindakan. Itulah tentang budaya positif, yaitu kesadaran internal bahwa tentang adanya konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian dalam pembiasaan budaya positif itu kita memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau setiap orang mempunyai pribadi seperti itu, setiap orang tahu tentang makna kebersihan dan menjalankan, tidak usah diperintah-perintah kok. Nggak akan membuang sampah sembarangan, nggak akan istilahnya kalau ada sesuatu yang kotor pasti dengan naluri dirinya sendiri akan menaruh ke tempat sampah. Tapi kalau karena hanya diperintah-perintah, maka kalau nggak ada yang perintah dia tidak akan melakukan itu. Saya lanjutkan. Kalau semuanya sudah seperti itu, maka budaya positif itu akan tercipta. Dan cita-cita bangsa Indonesia bahwasanya ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin akan terwujud. Begitu diseminasi budaya positif dari saya. Sebelum nanti ada tindakan lanjut yang selanjutnya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu bagi kita, dan apa yang mesti kita lakukan sebelum merubah kepada peserta didik, mestinya kita sudah memahami dulu dan kita sudah mau berubah ke dalam budaya positif tersebut. Karena tidak mungkin kita mendidik anak menuju ke arah yang benar, kita sendiri belum dalam posisi benar. Untuk itu, terima kasih dari saya, Bintoro CGP Angkatan 10 yang difasilitatori oleh Ibu Mulyana SPD MPD dari dari Sulawesi Tenggara, dan Ibu Fatiana Nurrosadaa dari Bantar Kawung juga. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Dan itu, maka sekarang akan saya buka 15 menit ke depan untuk pertanyaan dan tanggapan. Monggo, saya berharap Bapak Ibu semua setelah ini bisa memberi tanggapan atas paparan saya. Apalagi di sini ada Bapak Sandi selaku guru penggerak angkatan 1, ada Pak Akhyar selaku guru penggerak angkatan 7, ada juga Pak Slamet Paloyo angkatan 7, dan Pak Tasmo Mulyanto selaku PP, dan yang lain para kepala sekolah dan juga guru-guru di sini. Silahkan memberi tanggapan ataupun nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama. Waktu saya sediakan. Monggo. Pak Slamet. Ya, silakan Pak Sandi. Ini mic-nya Pak Sandi. Monggo. Monggo. Mau duduk tidak apa-apa, mau berdiri saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Luar biasa Pak Bintoro, terima kasih atas pemaparan, mengenalkan dan mengingatkan tentang budaya positif kepada kami semua dari Sekbin 1 Kecamatan Bantar Kawung ya. Di sini kami bisa belajar banyak, mengingat kembali, dan juga boleh dikata melakukan refleksi ya, refleksi sejauh mana pencapaian diri kami masing-masing. Karena memang pada dasarnya ibarat kata berjalan, kita tidak melulu melihat ke depan, tapi penting juga kita melihat ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk melihat sejauh mana pencapaian kita. Dan di sini tadi Pak Bintoro dengan luar biasa sudah memaparkan
tentang kronologi dari sebuah budaya positif berdasarkan ilmu yang didapat di LMS ya, Learning Management System Pendidikan Seluruh Penggerak Angkatan 10 dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ganjar Dewantoro, di mana di situ Pak Bin menggali kembali, termasuk tadi Pak Bin menyampaikan yang disebut trilogi pendidikan. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai pratap triloka. Kenapa saya sebut pratap triloka? Karena menurut saya 3 hal itulah yang harus menjadi bekal seorang guru ataupun calon guru, di mana dia harus mampu ing arso suntulodo, ing madya mangunkarso, dan tubuli handayani. Artinya ini benar-benar berasal dari sebuah keinginan kuat yang tadi Pak Bin bilang motivasi intrinsik ya. Dari situ Pak Bin rupanya menggali tentang nilai dan peran sebagai seorang guru di modul 1.2, di mana kalau tidak salah ya itu guru yang mandiri, gitu kan, guru yang reflektif, kolaboratif, inovatif gitu. Nah, dari situ ternyata Pak Bin punya cita-cita bagaimana supaya SD Negeri Telaga 1 Kecamatan Bantor Kawung ini memiliki nilai jual yang berbeda dengan sekolah lainnya. Karena Pak Bin melihat potensi yang dimiliki murid-murid, di mana Pak Bin tadi menunjukkan foto-foto, menunjukkan kedekatan dengan anak, kontinuiti kedekatan yang luar biasa. Akhirnya cita-cita itu dijabarkan dalam visi, kan gitu. Tapi apakah cukup hanya sebatas visi, hanya sebatas tulisan, hanya sebatas verbal konsepsional? Tentunya tidak. Nah, di sini Pak Bin mencoba menjadikan visi itu menjadi sebuah karya nyata, sebuah bukti nyata. Dan untuk menuju cita-cita itu kan butuh langkah panjang, butuh langkah banyak. Makanya dilakukan dengan budaya positif. Harapannya dengan hal yang membudaya ini kemudian akan tercapailah cita-cita, visi dan misi sekolah SD Negeri Telaga 1 ini. Tapi di sini juga saya melihat Pak Bin, saya belajar bahwa ternyata untuk mencapai budaya positif itu kita yang pertama harus menciptakan lingkungan yang positif dulu. Tanpa adanya lingkungan yang positif, maka mustahil budaya positif itu bisa diciptakan, bisa diterapkan. Lalu bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang positif? Ternyata tadi yang saya simak dari pemaparan Pak Bin menerapkan segitiga restitusi, cara terbaik untuk menciptakan lingkungan positif adalah dengan menciptakan komunikasi yang positif. Dengan adanya komunikasi yang positif, orang lain, anak ataupun rekan kerja tidak merasa terkekang, tidak merasa tertekan, tapi justru tergerak untuk menggali saya ini loh, menstabilkan identitas tadi. Ya kan? Nah, kemudian ada validasi. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Kemudian keyakinan saya apa? Apa cita-cita saya? Apa impian saya? Nah, semua itu sudah dikemas dengan baik oleh Pak Bintoro selaku Kepala SD Negeri Telaga 1, dan akhir kata sama saya kembalikan lagi ke Pak Bin bahwa ini saatnya untuk bilang provisia. Selamat, sukses dan bangga untuk Pak Bin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandi atas tanggapannya yang luar biasa. Dan tadi ada juga masukan-masukan yang saya terima bahwa tadi istilahnya lingkungan positif harus terjalin lebih dahulu melalui komunikasi yang positif pula. Itulah peran dan nilai guru penggerak telah dijalankan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mohon yang lain untuk bisa bertanya atau memberi tanggapan. Oh, silakan Pak Tasmo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya teringat dengan perkataan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya, kebetulan. Iya. Ajarilah dirimu sendiri sebelum mengajari orang lain. Betul ya? Terkait dengan budaya positif ini, kita semua tentu mengharapkan hal ini bisa terwujud yang di dalam lingkungan sekolah kita. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Bin. Satu hal yang saya alami di lingkungan kerja saya untuk menanamkan budaya positif, misalnya satu hal saja tentang kedisiplinan. Kita berharap anak-anak bisa masuk sesuai dengan aturan yang ada. Tapi di sisi lain, sosok-sosok yang semestinya ya bisa menjadi teladan, gitu ya, itu justru tidak bisa memberikan keteladanan yang baik. Ini untuk mengatasi permasalahan ini, kalau kita mengacu kepada perkataan dari Sri Mulyani tadi, ajarilah dirimu sebelum mengajari orang lain. Ini bagaimana ya langkah yang sebaiknya kita ambil untuk bisa menciptakan agar sosok-sosok yang bisa menjadi teladan di sekolah, terutama dalam hal ini adalah guru, ya, ini bisa terwujud sehingga ketika mengajar anak-anak untuk menerapkan sikap kedisiplinan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan budaya positif, ini bisa langsung mengena ke hatinya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk Pak Tasmo. Iya, terima kasih Pak Tasmo, pertanyaan yang luar biasa dalam hal ini tentang bagaimana agar kita bisa menerapkan kepada anak-anak. Saya mempunyai bayangan Pak Tasmo bahwasanya ketika segitiga restitusi itu dilaksanakan, saya punya bayangan bahwa segitiga restitusi itu dilaksanakan bukan hanya di sekolah, di kelas, tetapi sekolah pun harus membuat peraturan bersama pula. Nah, kalau kepala sekolah itu bersama teman-teman guru membuat kesepakatan bersama dulu. Nah, kalau ada kesepakatan bersama, artinya kalau ada guru yang melanggar itu, kepala sekolah bisa melakukan segitiga restitusi terhadap guru tersebut. Jadi bukan hanya guru kepada murid, tetapi kepala sekolah terhadap guru pun harus menjalankan seperti itu. Maka yang jadi kunci, kepala sekolahnya sudah melakukan atau belum. Nah, tidak mungkin bisa diharapkan kalau yang pertama kepala sekolahnya belum melakukan, yang kedua belum ada kesepakatan bersama. Misalnya non sewu, di Pager Gunung ini adalah wilayah yang ada di atas, kemudian untuk masuk jam 7 pas tidak mungkin. Lalu bagaimana kesepakatan kita? Nah, kalau kesepakatan itu disepakati bersama lalu dituliskan, saya bisa menagih janji pada teman-teman, kesepakatan apa yang telah kita buat. Saya merasa seperti itu Pak Tasmo. Jadi harus ada proses, bahwasanya guru ke murid juga ada, kepala sekolah ke guru juga ada. Demikian harus berjalan semuanya agar budaya positif itu bisa berjalan. Kira-kira menurut saya seperti itu Pak Tasmo. Terima kasih Pak Tasmo. Ada yang lain Pak Akhir kayaknya? Waktu Pak sudah stop. Oh, dalam masalah waktu. Oke, terima kasih. Ada tanggapan, ada pertanyaan sudah ada konsumsi yang belum diambil, silakan diambil dulu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Samu kayaknya pengen ngomong ini. Saya beri waktu. Saya beri waktu Pak Samu.
Silakan Pak Slamet. Maaf ya Pak Aker, masih harus ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan ini. Terima kasih Pak Bintoro yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Waluyo yang kebetulan sekarang menjadi guru di SD Negeri Pangembatan 3, dan kebetulan saya adalah alumni dari SD Negeri Telaga 1, dan kebetulan pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7, beliau Pak Bintoro adalah bapak kepala sekolah saya, dan alhamdulillah pada saat itu memberikan support, dukungan, dan apapun bentuknya sepenuhnya terhadap saya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya flashback Pak ke Bangka Gunung, ke Telaga 1, dan melihat visual yang saya lihat, alhamdulillah nampak banyak perubahan, terutama di ruang guru. Tentu itu akan memberikan yang positif terhadap lingkungan kerja di Negeri Telaga 1. Selanjutnya mungkin berupa pertanyaan nih Pak. Menurut Pak Bintoro, pelaksanaan budaya positif nantinya apakah akan terkorelasi dengan peningkatan prestasi terhadap siswa atau murid di SD Negeri Telaga 1? Begitu Pak. Ada korelasi atau tidak dengan terkait dengan prestasi dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet Waluyo. Yang saya ada yang perlu Pak, ingin memberikan salam guru penggerak dulu. Oh iya, Salam guru penggerak. tergerak, Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia. Oke, terima kasih Pak Slamet Waluyo atas pertanyaannya yang luar biasa juga. Orang-orang yang sudah terdidik dalam guru penggerak mempunyai wawasan yang luar biasa juga. Mudah-mudahan teman guru di sini, Pak Wardianto, yang lain, Bu Cici, Pak Elias, nggak patah semangat, meskipun gagal tetap maju agar nanti bisa mendapatkan ilmu yang berguna. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Slamet Waluyo, apakah akan mempengaruhi prestasi anak? Pertanyaannya begitu. Jawaban saya, apakah visi yang ditetapkan oleh sekolah itu menuju pada prestasi? Pertanyaan pertama itu. Kalau visinya itu belum menuju pada prestasi, yang penting pembetulan keadaan sekolah untuk menjadi lebih baik, ya bagi kami itu saya tidak akan mengarah ke sana dulu. Tetapi kalau misalnya kondisi-kondisi yang diciptakan tentang budaya positif, lalu pengajaran yang diarahkan dalam kurikulum Merdeka itu berjalan, saya yakin bahwa potensi di Bangka Gunung itu banyak sekali. Maka dari itu saya yakin kalau misalnya sudah tercipta seperti itu, saya berani untuk menetapkan visi menjadi anak berprestasi, akan meningkatkan visinya. Nah, untuk itu saya pikir ada korelasinya Pak. Kalau budaya positif tidak terciptakan, maka prestasi juga tidak akan tercapai juga. Maka kita harus mengalami proses dulu. Bagaimana kita memulai dari awal, dan memulai dari awal ini bagi saya bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja keras agar budaya positif tercipta lebih dahulu sebelum kita menetapkan prestasi yang lebih tinggi. Itu menurut saya Pak Slamet. Ya, cukup menjawab Pak Slamet? Satu kata, sepakat Pak. Sepakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik Pak. Oh tambah Pak, silakan. Ya terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Slamet bagus sekali. Tapi saya mencoba memahami juga bahwa yang namanya prestasi itu kan pencapaian. Pencapaian itu bisa dalam bentuk akademik, non akademik, ataupun karakter. Tinggal mana nih orientasi kita. Kalau tadi yang disampaikan Pak Bi bahwa jika budaya positif tidak tersampaikan, tidak terciptakan, maka benar prestasi pun akan stagnan. Itu pasti.
Tapi jika budaya positif itu bisa dilakukan, percayalah, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi visi pasti akan sampai. Alon-alon, apa ya, selalu tekan, asal tekun mesti tekan. Kan kayak gitu. Walaupun kita hanya berdasarkan apa ya, tongkat, tapi kalau kita yakin dengan itu kita pasti akan sampai. Sosok burung panuju, sosok segi, pagar besi. Siapa yang tahu tujuan pasti tidak akan tersesat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi penguatannya. Demikianlah diseminasi budaya positif dari saya, Kepala Sekolah SD Negeri Telaga 1 tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perhatian tadi, kesepakatan kelas. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Cici. Terima kasih kepada Bapak Bintro SPDSD yang telah memimpin isi acara kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah memberikan dukungan dan partisipasinya. Sebelum acara saya tutup, mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan beribu-ribu mohon maaf atas kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dan balikan dari siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika. Saya senang hari ini Pak Guru telah membimbing aku dengan baik dan sabar. Saya sadar tidak baik melanggar kesepakatan kelas bersama, yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan. Ke depan saya tidak akan merugi bola di halaman sekolah lagi. Saya berjanji akan selalu mengingat dan melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Luar biasa. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Bintoro, calon guru penggerak angkatan 10 dan juga kepala sekolah SD Negeri Telaga 1, saya menjadi mengerti bahwasanya budaya positif bisa dikondisikan dengan disiplin positif. Segitiga restitusi menjadi kunci keberhasilannya. Maka kesepakatan keyakinan bersama secara sadar harus dibentuk demi membawa setiap orang sadar atas keyakinan dan secara intrinsik membangun kebaikan dari dalam diri. Saya senang bisa belajar kali ini. Semoga ke depan saya bisa melakukan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita budayakan disiplin positif pada peserta didik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.